Kejadian ini bermula saat waktu itu sedang musim hujan. Saat itu gue masih duduk di bangku SMA, dan saat itu juga gue sedang ujian semester. Singkat cerita, waktu itu sebelum gue berangkat sekolah, gue ngeliat grup suatu inilah obrolan chat gitu. Dan di dalam situ, gue ngeliat teman-teman gue banyak yang gak masuk gara-gara banjir. Seperti yang kalian ketahui, memang di Jakarta itu kan beberapa tempat, khususnya ya, itu sering mengalami kejadian kan banjir. Nah, salah satunya ini dekat dengan lokasi banjir. Sekolah gue itu dekat dengan lokasi banjir, tapi sekolah gue nggak exactly banjir pada waktu itu. Dan akhirnya gue pun masuk, karena kebetulan rumah gue nggak berada di lokasi banjir. Ketika gue masuk, gue ngeliat seisi kelas itu kosong. Ya ada sih 1 atau 2 murid, tapi mostly itu bener-bener gak ada murid. Dan guru pun juga yang datang hanya sedikit. Jadi ya, guru yang sedikit itu karena ngelihat kita udah datang, jadi kasihan dengan kita dan akhirnya memberi kita ujian. Jadi walaupun tanpa murid dan guru yang lengkap, kita tetap menjalani ujian. Setelah ujian selesai, teman-teman gue satu per satu pada pulang. Kalau nggak salah, gue ingat itu sekitar cuman 3 orang di kelas itu. Lalu guru gue pun perlahan-lahan satu per satu pulang. Sampai akhirnya sisa gue sendirian. Guru gue yang terakhir, sebelum dia pulang, sempat bertanya kepada gue, "Jesslyn, nanti kamu pulangnya bagaimana? Apakah kamu ada yang jemput? Bapak khawatir." Lalu gue bilang, "Gak apa-apa pak, saya ada supir yang bisa jemput saya nanti. Bapak tenang aja." Dan akhirnya guru gue pun, yang tadi memberikan gue ujian itu, pulang. Teman-teman gue udah pulang, guru-guru gue udah pulang. Gue hanya sendirian satu-satunya di dalam kelas. Dan akhirnya gue telepon supir gue. Ini ibaratnya telepon ya. "Halo, Pak. Bapak udah sampai mana? Saya harus segera pulang nih, soalnya kabarnya banjirnya udah merata di beberapa tempat. Dan beberapa info juga bilang sebentar lagi sekolah aku bakalan banjir. Bapak tolong cepat kesini ya." Lalu supir gue bilang, "Bentar ya non, soalnya bapak juga masih jemput adek." Nah, ini sedikit info aja ya guys buat kalian. Gue punya adek, dan adek gue itu sekolahnya di tempat yang berbeda dengan gue. Jadi bapak supir gue itu kan harus jemput adek gue dulu kan, karena ya adek gue memang saat itu memang masih kecil kan, kasihan. Dan lagi kan posisinya lagi banjir-banjiran, jadi ya otomatis mesti nyelamatin dia dulu lah, karena kan gue udah lebih gede dan ya gue lebih bisa nyelamatin diri gue sendiri. Oke, lanjut ya. "Oh gitu ya pak, oke deh kalau gitu. Saya nunggu di sini ya, jangan lama-lama ya." "Oke, baik non. Nanti abis jemput adek, bapak langsung ke sana ya." "Oke deh, siap," gitu. Nah, gue tutup telepon. Itu adalah telepon yang pertama antara gue dan supir gue. Lalu tiba-tiba datang satu kepala sekolah. Yang tadinya gue udah bener-bener bingung. Kan guru-guru gue udah pada pulang semua dan ruangan guru tuh udah gelap guys. Tapi gue masih mikirnya gini, oh mungkin bapak kepala sekolah ini memang ruangannya belum tutup kali ya. Soalnya kan bapak ruangan sekolah, biasa kan kepala sekolah itu kan ruangannya berbeda sendiri gitu. Jadi ya gue mikirnya positif. Oh mungkin bapak ini, ya dia belum pulang gitu kebetulan. Ya udah. Dia nanya, "Loh, kamu masih di sini? Kamu belum pulang?" Lalu gue jawab, "Belum pak,
Soalnya saya masih nungguin supir saya. Oh, ya sudah, mau pulang bareng bapak. Tapi guys, itu kan kepala sekolah ya guys. Masa enak gitu kan minta bantuan dia gitu. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kan masa enak sih. Ya gue pikir udahlah nggak apa-apa lah, tetap minta bantuan supir aja gitu. Long story short, gue tolak ajakan kepala sekolah gue itu. Lalu sembari gue nunggu tuh, kira-kira mungkin sekitar setengah jam. Gue nunggu balasan dari supir tapi kok belum kunjung datang. Akhirnya ada kejadian yang gak enak di sela-sela gue nunggu ini. Yaitu gue diganggu sama arwah kuntilanak di kelas gue. Dia sempat gerakin kursi dan bikin gue takut, ya tapi untungnya gue gak takut saat itu karena gue udah mulai used to, gue udah mulai terbiasa dengan bakat ini. Lalu ya gue yang lagi ngeliatin HP, nungguin jemputan, kaget dong. Ketika gue ngeliat sebelah kiri, itu arah bunyinya itu dari sebelah kiri. Gue ngeliat dia udah ketawa-ketawa beserta dengan teman laki-lakinya satu orang. Lalu mereka mulai iseng, mulai membuat gaduh, sampai akhirnya gue teriak, "Jangan ganggu gue di sini, please jangan ganggu gue. Gue bener-bener lagi pusing, gue nggak bisa pulang gara-gara banjir. Please jangan gangguin gue." Dan setelah gue marahin itu, mereka, ya untungnya mereka shock sih gitu, karena ternyata dia nggak takut dan dia malah marah gitu ya. Dan akhirnya mereka pun bermain di luar gitu. Mereka udah nggak di kelas itu lagi. Untungnya. Lalu gue masih menunggu jawaban dari supir gue. Karena nggak ada jawaban yang kunjung datang, akhirnya gue telepon lagi supir gue yang kedua kalinya. "Halo, iya non, Bapak udah di mana sekarang?" "Aduh non, Bapak masih macet nih non, tapi sih sebentar lagi Bapak udah mau sampai sekolah adek. Non tunggu dulu ya, nanti abis adek udah nyampe mobil, udah siap, Bapak nanti hubungin lagi ya non. Ini Bapak masih kena macet, soalnya memang banjir di sini. Udah lumayan tinggi loh non," gitu. "Oh gitu ya Pak, iya non. Ya udah deh kalau gitu, saya tunggu ya Pak." Akhirnya gue tungguin lagi dengan sabar. Gak lama kemudian, kepala sekolah yang tadi itu datang yang kedua kalinya juga. Lalu dia nanya, "Kamu belum pulang? Kamu masih belum pulang?" "Iya Pak, saya belum pulang karena saya masih menunggu supir saya." "Tapi tenang Pak, supir saya jemput kok. Tenang, supir saya pasti jemput. Saya cuman izin aja ya Pak di kelas ini untuk sementara. Karena ya kalau di luar kan nggak enak Pak, karena gelap. Jadi saya izin ya Pak di kelas ini." "Oh ya sudah kalau begitu. Tapi Bapak udah mau pulang ya sebentar lagi?" "Oh ya." Lalu gue bilang, "Oh ya baik Pak." Lalu gue menunggu. Hampir 1 jam guys. Hampir 1 jam. Gue mulai cemas, gue mulai panik. Akhirnya gue telepon supir gue ke yang 3 kalinya. "Halo? Iya non. Bapak di mana Pak? Non, gawat non. Kenapa Pak?" "Non, sepertinya Bapak nggak bisa masuk ke sekolah non." "Kenapa?" "Banjirnya non nggak lihat?" Langsung guys, gue sontak. Gue ngebuka kaca jendela. Enggak sih, sebenarnya gue ngebuka tirai sih. Itu kan ada tirai-tirainya gitu kan. Gue ngebuka tirai dan gue ngeliat dari balik jendela. Oh my god, di bawah itu bahkan satpam yang biasanya nungguin di bawah itu udah nggak ada guys. Terus gue juga nggak ngeliat ada mobil satupun. Semuanya udah pada pergi dan satpam pun nggak ada yang jaga di situ. Gue bener-bener takut. Gue bener-bener takut setakut-takutnya. Dan lagi tadi kepala sekolah gue itu udah pergi gitu kan. Dia bilang, "Ya udah Bapak kalau gitu udah mau pulang dulu ya," gitu.
Gue udah panik banget kan. Ya udah, akhirnya gue berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, tolong tunjukkan jalan agar aku bisa pulang. Abis gue, detik setelah selesai berdoa, kepala sekolah itu datang. Lalu bilang, kamu ikut Bapak. Kamu harus ikut Bapak. Kamu harus pulang. Saya tidak bisa membiarkan siswi saya sendirian seperti ini. Kamu harus ikut saya pulang. Dan akhirnya, gua yang udah gak berdaya ikut pulang kepala sekolah gua dengan rasa yang sangat amat gak enak hati. Nah, long story short, akhirnya gua mulai jalan tuh dari kelas barengan sama kepala sekolah gua. Sekolah udah dalam keadaan gelap, sepi, mencekam, dan banyak juga penunggu-penunggu di sekolah yang lumayan iseng. Tapi ya gue gak hirauin, karena gue mikirnya, udahlah, gue gak mau hirauin aja. Lalu, anehnya guys, ketika gue jalan sama kepala sekolah gue itu, gue menemukan suatu kejanggalan. Kepala sekolah gue itu, kalau jalan itu guys, agak-agak melambai gitu loh guys. Jadi harusnya tuh jalannya kan kayak, ya ayo ikut Bapak gitu kan. Harusnya begitu guys. Tapi saat itu aneh banget. Dia dengan badan yang tegap, berwibawa, berharisma, jalan mendampingi gue. Tapi mungkin gue mikirnya, oh mungkin apa ini lagi keadaan genting, jadi dia seperti itu. Jadi gue pun gak mikir banyak-banyak. Akhirnya kita pun sampai ke lantai dasar. Di lantai dasar, di lobi, gue melihat ada satu mobil tahun 90-an. Mobilnya warna merah. Dan mobil itu entah kenapa ada di tengah-tengah halaman lobi itu. Gak ada mobil lain guys, cuman mobil itu. Mobil merah tua tahun 90-an itu. Lalu akhirnya gue jalan ke sana bersama dengan kepala sekolah gue. Dan gue pun naik mobil itu. Mobil ini sebenarnya agak aneh guys. Kenapa gue bilang aneh? Karena biasanya kan kalau mobil ada pemiliknya itu biasanya mungkin ada kaset-kaset favoritnya, atau ada pajangan yang ditaruh di mobil. Tapi saat itu kaset, pajangan, apapun itu, bahkan botol minum pun tidak ada. Bener-bener seperti taksi guys. Kalau kalian ngeliat taksi kan tuh kosong semua kan, cuman ada bangku kulit, udah gitu doang kan. Ini juga sama seperti itu kira-kira. Nah, lalu guru gue itu mulai menyetir. Jalan menerobos banjir. Lalu dia diam aja di sepanjang perjalanan. Akhirnya gue mulai bertanya-tanya guys. Gue nanya, ini nanya secara audible ya, nanya secara dikeluarkan gitu secara lisan. Pak, saya mau tanya, Bapak udah nikah belum? Gitu. Itu sebenarnya untuk mencairkan suasana guys. Tapi karena gue orangnya itu sebenarnya tidak pintar berkata-kata, jadi itu kata pertama yang keluar. Bapak udah nikah? Gitu. Terus dia hanya bilang, sudah, gitu. Selanjutnya saya tanya, Pak, Bapak sudah punya anak? Sudah. Sorry Pak, saya mau tanya lagi. Bapak punya anak berapa? Lalu dia diam sebentar, dia nggak jawab. 3. Lalu keadaan kembali hening, seperti tidak terjadi apapun. Nah, lalu kami bertemu di sebuah perempatan. Kan bapak kepala sekolah gue ini kan nggak pernah ke rumah gue kan, jadi otomatis harusnya nggak tahu tuh. Otomatis kan ya gue harus nunjukin arah nggak sih gitu loh. Ya udah gue bilang, Pak, ini masih lurus Pak. Lalu dia bilang, ya saya tahu. Nah, sebenarnya saat itu janggal sih, cuman ya gue
gue nggak mikir apapun. Lalu sampailah gue di depan rumah. Gue bilang, "Pak, saya diantar sampai di sini saja. Jangan repot-repot harus ke rumah saya. Tidak apa-apa, saya diantar sampai sini saja. Saya sudah sangat amat bersyukur Bapak menolong saya." Lalu dia bilang, "Tidak, kamu harus diantar sampai rumah." Lalu akhirnya beliau antar gua sampai rumah dan gua turun, tapi tidak ada sepatah kata apapun yang keluar dari beliau. "Terima kasih, Pak." Oh, ini yang kocak guys. Pas gue bilang terima kasih, dia baru nyamber. Dia bilang, nanti mulai masuk lagi kapan ya? Terus ya gue bingung dong guys. Harusnya kan dia kan kepala sekolah, dia yang nentuin gak sih mulai masuknya lagi kapan. Tapi sorry Pak, saya juga gak tahu masuknya lagi kapan gitu loh. Lalu oh iya ya sudah, sampai jumpa. Kayak gitu guys. Oke. Akhirnya gue sampai rumah dengan selamat. Sementara adik gue yang tadi diantar sama supir tadi belum sampai. Gue telepon supir gue lagi untuk yang keempat kalinya. Gue tanya, "Halo Pak?" "Iya halo. Gimana keadaan di sana? Adik sudah pulang? Sudah sampai di mobil?" "Sudah non. Aduh tapi ini terlalu deras non. Terlalu deras airnya. Ini aja mobil juga sampai susah." Seperti itu. "Lalu macet sekali non. Parah banget. Non sekarang ada di mana? Masih di sekolah ya non? Non, aduh non maaf non, Bapak nggak bisa jemput non." Gitu. Terus gue bilang, "Gak apa-apa Pak, saya udah sampai di rumah dengan selamat." Lalu supir gue bener-bener kaget. "Hah? Yang bener non? Jalanan tuh macet banget loh non. Gak mungkin non sampai di rumah dengan cepat. Ini jalanan bener-bener macet non, bener-bener macet karena banjir." Tapi gue nggak hirauin perkataan supir gue itu karena gue ngerasa ya tadi lancar-lancar aja gitu loh, nggak macet. Jadi ya gue nggak terlalu ambil pusing gitu soal hal itu. Next day, ketika gue udah bisa lanjut, bisa kembali ke sekolah lagi, banjir sudah surut, gue bertemu bapak kepala sekolah gue di depan halaman sekolah. Gue yang semulanya berpikir ingin berterima kasih lagi gitu, gue mulai menatap mata dia kan. Tapi aneh guys, mata dia itu melihat gue, menatap gue seperti nggak terjadi sesuatu dan nggak nanya gitu. Harusnya kan biasa kan nanya dong kayak, "Kamu gimana? Oke ya kemarin, udah ya kemarin." Nggak, ini sama sekali totally kayak orang yang berbeda tapi dalam wujud yang sama. Lucu banget guys. Dan tiba-tiba datang murid lain gitu di belakang gue, dan bapak kepala sekolah ini yang semulanya melambai. Tadi kan gue udah pernah mention ya, bapak kepala sekolah gue ini emang orangnya melambai. Dia gini guys, kamu telat ya kamu." Ih beneran guys, dia suka begini-begini. Nggak tahu kenapa tangannya begini-begini, kena saraf apa gimana, gue nggak ngerti. Pokoknya dia tuh suka begini-begini. Nah terus jalannya kan ya lenggak-lenggok gitulah ya. Terus gue flashback lagi ke memori yang kemarin. Kok kemarin jalannya tegap ya? Badannya sama sih, memang dia kan agak gemuk dikit lah ya. Badannya tegap. Tapi gimana ya? Kok kayak ada yang beda gitu? Gue bener-bener bingung gitu. Oke, mungkin gue mikirnya ini mungkin karena depan murid kali gitu. Depan murid kali, mungkin dia jaim. Coba ntar pas ketemu berdua aja, mungkin dia baru mau ngomong lah gitu sama gue gitu. Sampai akhirnya gue bertemu lagi yang kedua kalinya sama kepala sekolah gue ini. Maksudnya di hari itu ya, di hari itu kedua kalinya. Waktu itu kondisi sekolah ya karena lagi ada kegiatan belajar mengajar, jadinya memang sepi. Dan saat itu gue yang memang izin ke toilet. Gue ngeliat ada
bapak kepala sekolah gue ini lagi jalan. Posisinya ini adalah gue, dan posisi tangan yang ini adalah kepala sekolah gue. Gue jalan, gue berpapasan, tapi kok dia nggak negor sama sekali. Lalu gue ngeliat ke belakang. Gue mulai berpikir, masa dia nggak ada sedikit pun ingat kejadian yang kemarin sih? Dia bener-bener nganterin aku kok gitu, bener-bener nganterin gue. Tapi kok gue nggak ada sedikit pun ngeliat gerak-gerik yang, oh ya gitu, kamu gimana, kabarnya gimana? Gak ada gitu loh. Sampai gue sempat berpikir, jangan-jangan ini adalah orang yang berbeda. Lalu akhirnya, udah bertahun-tahun, rasa penasaran gue itu gue kubur, sampai akhirnya gue bertemu dengan anomali. Yaitu, kami bertiga yang terbentuk. Setelah terbentuk, gue menceritakan kisah ini, kisah misterius ini, ke Kak Willy dan Aileen. Ketika gue menceritakan kasus ini, sontak tiba-tiba Kak Willy merasakan energi aneh. Kak Willy merasa, Jess, ini ada entitas berwarna putih, namun asing. Lalu Kak Willy mencoba untuk merasakan energi tersebut, dan energi tersebut mulai mendefinisikan dirinya sebagai malaikat. Long story short, Kak Willy bertanya kepada malaikat tersebut, apakah kamu, kakak malaikat, yang in charge dalam situasi ketika Jesslyn SMA dulu? Lalu malaikat tersebut berkata, iya. Sebenarnya, kepala sekolah itu adalah saya. Gue bener-bener shock.